Di kesempatan kali ini ada unit Hexa di samping kita ini ya. Ini produk dari Volvo 480D dan kita akan mencoba mereview unit ini ya. Apakah unit ini menggunakan sistemnya masih sama dengan unit-unit Hexa yang lain ya. Kita coba dari sini ya. Kita lihat. Kita buka. Nah, di sini ada apa aja? Sini bisa kita lihat ini ada filter, ada tulisannya look filter ya, berarti di sini filter oli ini. Di sini filternya ada 3. Cuma di sini ada yang beda filternya ya. Yang satu ini khusus dia filternya, ini filter bypass. Di nomor 1, yang nomor 2, 3-nya ini ya filter biasa juga, filter oli. Cuma pemasangannya ini yang untuk bypass ini tidak boleh terbalik ya. Bypass ini harus dipasang di inlet paling pertama. Jadi tidak boleh filter bypass ini dipasang di nomor 2 atau di nomor 3. Dia harus dipasang di pertama. Kenapa bisa begitu? Karena kalau yang filter bypass ini kita pasang di kedua atau di ketiga, nanti ketika filter nomor 1 ini buntu, jadi oli ini akan tersumbat di sini ya, tidak akan bisa lari ke sistem. Jadi makanya bypass itu dipasang di pertama, itu mengantisipasi jika ada kebuntuan di filter ini, dia langsung bisa bypass, langsung bisa lari ke sistem. Oke, itu untuk loop filter. Kemudian di sini ada aftercooler ya, ada aftercooler dan di belakangnya ini ada radiator. Jadi ini sistem pendinginnya. Kemudian di sini ada air cleaner. Kemudian ini yang kecil di depan ini kondensor ini ya. Ini kondensor. Kemudian di belakangnya itu ada oil cooler. Dan ini box elektrik ini ya. Fuse box. Ya, fuse box. Oke, ini sudah selesai, kita ke sebelah ya. Kita lihat sebelahnya. Nah, kita tutup, kita ke sebelah. Oke, ini di sebelah ini pump room ya, ruangan pompa. Ruang pompa ya. Ya, ini ruangan pompa, bisa kita lihat di sini pompanya. Kelihatannya 1 ini ya, tapi ini sebetulnya pompanya 2, cuma ditandem menjadi 1. Dan di sini kayaknya ada yang berbeda ya. Soalnya kalau di unit-unit lain biasanya di belakangnya ini masih ada Servo pump. servo pump. Cuma di Volvo ini servo pumpnya langsung di ini ya, mungkin bisa diperdekat. Ada di atas itu ya. Langsung nempel sama PTO. Nah, kemudian di sini juga ada filter. Di sini filter fuel. Kemudian ini ada water separator. Kemudian di dalamnya ada rakor. Mungkin ya kelihatan itu rakornya ya. Dan ini lagi di sini ada filter. Ini filter oli hidrolik ya. Cuma ini filter untuk drain case. Jadi untuk drain case-nya pompa bisa lari ke sini. Kemudian lari ke return ke tangki. Dan yang kecil di bawah ini filternya servo pump ya, atau pompa pilot biasanya orang menyebut ya, yang kecil ini. Oke, untuk pump room sudah selesai. Kita naik ke bagian engine ya. Di atas unit ini ya, mungkin di sini bisa kita lihat. Nah, di Volvo 480D ini dia menggunakan 2 swing ya, swing device-nya ada 2. Kemudian sana tetap sama ada swivel joint atau center joint. Dan yang ini counter valve. Ya masih sama ya, cuma ini posisi counter valve-nya dia tidur ya, dia baring. Kalau yang lain berdiri. Yang lainnya biasanya kalau di Komatsu berdiri. Kalau untuk yang kecil ya. Cuma kalau di Jaxis juga tidur juga sama seperti ini. Udah bangun-bangun lagi? Bangun lah. Kemudian di sini ada motor fan oil cooler ya. Dia masih menggunakan hidrolik. Jadi bukan motor elektrik dia pakai ya. Untuk pendinginnya oil cooler dia masih menggunakan hidrolik. Lewat motornya ya, motor fan-nya ya. Kemudian di sini ada tangki grease pump. Ini penting sekali ya, soalnya daripada kita nge-grease manual. Jadi kalau kita pakai ini bisa otomatis. Dan yang kelihatan seperti jamur ini penyaring udara ya. Di sini udara itu disaring itu 3 kali. Jadi pertama melalui pre-cleaner, kemudian air cleaner outer, kemudian yang ketiga inner ya, innernya air cleaner. Kemudian kita langsung ke
tenaga utamanya ya. Kita lihat tenaga utamanya. Dia menggunakan apa? Nah, di Exa Volvo ini dia engine-nya menggunakan Volvo sendiri ya. Dia engine-nya itu menggunakan produk Volvo sendiri. Dia itu menggunakan seri D13F. Jadi D-nya itu untuk diesel, 13-nya itu adalah 1300. Kapasitas Dari ruang bakarnya ya, Oh. volumenya ya. 1300 liter jadi ya. Ya, jadi 1300 liter. Dan kemudian untuk fuel sistemnya sendiri dia tidak menggunakan FIP atau tidak menggunakan common rail ya. Dia menggunakan injeksi. Jadi di sini injektornya itu dia masih ditekan dengan rocker arm dia ya. Jadi untuk mengabutkan fuel dia masih menggunakan rocker arm. Jadi masih simple juga dia fuel sistemnya ya. Dan untuk pemutar fan-nya untuk radiator dan aftercooler dia masih menggunakan bel. Jadi sini masih menggunakan bel ya. Jadi masih agak simple untuk perawatannya. Kalau yang masih mekanikal begini ya tidak terlalu repot. Dan yang besar ini reservoirnya coolant ya. Jadi reservoirnya coolant ada di sini dan di sini ada dipstick. Di sini tempat pengisian oli engine. Oke, itu aja untuk engine-nya. Mungkin langsung kita nanti masuk ke dalam kabin ya, kita bahas ada apa aja di dalam kabin, dan saya punya tombol rahasia di dalam ya, nanti akan saya tunjukkan. Kabin ya, mungkin bisa langsung kita lihat di sini ada apa aja di dalam kabin ya. Ini yang pertama untuk krupnya ya, atapnya ini bisa dibuka. Nah, jadi kita bisa enak ya, udara segar ya, bisa dibuka. Merokok ya, bisa. Ya, bisa ditutup. Kalau bisa dibuka pasti bisa ditutup ya. Kemudian untuk kacanya ini sama juga sama kayak PC-PC kecil, bisa dinaikkan ke atas. Kemudian di sini ya, di sini ada tombol-tombol seperti biasa. Ini ada key switch untuk meng-on-kan atau mematikan unit ya, lewat sini. Mungkin langsung aja kita on kan, langsung muncul layarnya ya, langsung hidup. Kemudian di sini ada tombol-tombol. Ini ada tombolnya rotary. Kemudian ini tombol lampu ya, tombol lampu. Lampu kerja ya. Ini untuk kelincinya ya. Kura-kuranya mana mas? Kura-kuranya pasti ke bawah ini kalau di atasnya kelinci. Kalau ke tengah mungkin bisa ada kambing-kambingnya juga sedikit. Oke, kita kembali ya. Kita kembali ke tombol yang di sini ya. Nah, kita mulai dari bawah ini untuk eco-nya ya. Di sini ada dilengkapi juga untuk eco ya. Di sini ini bisa dipencet. Fungsinya apa tuh mas Eko? Ini untuk meminimalkan dari konsumsi dari fuel ya. Oh, jadi konsumsi bahan bakarnya di reduce gitu Ya, ya? di reduce dia. Dan ini di sini ada gambarnya, ini breaker ini aslinya ya. Cuma unit ini sedang tidak dipasangi breaker, jadi tidak digunakan. Sama dengan ini untuk lifting. Dan ini nanti kita jelaskan nanti ya, pas waktu kita menaikkan powernya ya, untuk KW ini plus KW. Ini untuk auto idle. Ini untuk mematikan buzzer, suara. Dan di sini untuk masuk ke menu. Nanti juga kita kasih lihat ya. Dan yang di sini AC ini ya. Ini AC dan ini untuk kamera. Kalau kita pencet, Oh, ada kameranya ya? ya di display langsung menunjukkan kamera ya. Kameranya ada di counterweight di belakang. Oh, Oke. cukup ya, cukup modern unit. Sudah mulai canggih lah ya. Sudah dilengkapi dengan CCTV. Nah, di sini ada throttle gas. Throttle gas. Di sini untuk air wiper. Apa aja itu mas? I, F, G, Di H, sini itu ada maksudnya gimana? I, F, G, H. Ini tingkatan dari powernya engine ya. Jadi semakin kita naikkan itu powernya juga semakin tinggi ya. Jadi ada I, ada F, ada G, ada H. Yang paling tinggi itu ada di H. Dan di H ini masih bisa kita tambah lagi ya. H itu bisa kita tambah lagi dengan kita pencet yang plus KW ini ya. Plus KW ini kita pencet. Nah, mungkin bisa langsung kita praktekkan aja ya. Kita running unitnya. Oh, Oke. dia ketika on otomatis nyala ya, Ya. kameranya ya?
langsung otomatis nyala kameranya. Tapi harus kita matikan dulu ya kameranya ya, biar bisa kita lihat. Nah di sini juga ada I, F, G, H, sama P ya. Oh, jadi nggak perlu kita lihat yang di sini ya? Ya, kita nggak perlu untuk melihat dari yang di sini ya, bisa kita lihat langsung di layar. Jadi coba kita naikkan. Nah, suara engine sudah mulai berubah, RPM juga sudah mulai naik. Nah, dia di sini mentok di H ya. Kalau kita masih ingin membutuhkan RPM yang lebih tinggi lagi, kita pencet aja yang plus KW ini ya. Yang plus KW ini kita pencet. Nah, dia akan naik di P. Oh, dia lebih tinggi ya RPM-nya ya? Ya, jadi RPM-nya bisa sampai 1900. Kalau tadi kan sampai di H itu hanya sampai di 1800. Coba kita matikan yang plus KW-nya ya. Nah, dia kan cuma sampai di 1800. Oke, mungkin kita tidak perlu membahas joystick ini ya. Joystick ini sudah sama aja seperti XA yang lainnya. Di sebelah sini tetap sama boom sama bucket, sebelah sini tetap arm sama swing. Kita langsung masuk ke sub menu. Nah, di sini yang saya bilang ada tombol rahasianya ya. Mungkin bisa kita lihat kalau select ini masuk di sub menu ya. Nah, di sub menu. Cuma kalau kita hanya seperti ini, yang kita lihat informasinya hanya sedikit ya. Kita contohkan di mesin. Kita select lagi. Nah, di situ hanya terbaca tekanan oli, ketinggian oli. Nah, hanya itu yang terbaca ya. Jadi sangat sedikit informasi di situ. Jadi bagaimana cara kita untuk mencari informasi yang lebih tinggi tentang unit ini ya, untuk lebih detailnya informasinya. Jadi bisa kita lakukan, kita pencet select sekali. Oke, sudah masuk di sub menu. Kemudian kita arahkan ke service. Setelah diarahkan ke service, kita pencet lagi tapi ditahan ya. Pencet select tapi ditahan. Ditahan hingga layarnya berkedip. Oke, sudah masuk mode service tadi itu ya. Ditahan sampai layarnya berkedip. Kemudian di sini kita bisa dapatkan banyak informasi di sini ya. Contohnya di mesin kita masuk. Nah, di sini sudah muncul ada RPM mesin, ada sensor mesin, ada status mesin, ada EGR, ada VGT. Jadi informasinya sangat banyak ya. Seperti contohnya kita lihat di sensor mesin. Nah, di sini sudah banyak ya, ada tekanan oli, suhu oli, tinggi oli, suhu pendingin, tinggi pendingin. Di sini banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Oh, jadi satuan akuratnya bisa dilihat di menu servis ini ya? Iya, betul sekali. Jadi memudahkan untuk mekanik juga ya? Ya, jadi memudahkan untuk mekanik melakukan pencarian data di sini ya. Kalau ada troubleshooting atau ada kerusakan yang kita masih belum tahu apa penyebabnya. Kemudian contohnya lagi di sistem elektrik. Nah, di sini banyak lagi kita dapatkan informasi ya. Dan ada informasi kendaraan, ini dari modelnya dan nomor serinya. Kemudian di servis. Kalau servis masih sama kayaknya ya. Dan yang paling penting lagi di pesan kendaraan ini, jadi kita bisa tahu misalnya ada kegagalan komunikasi. Jadi misalnya ada kerusakan di mana, ada komunikasi yang tidak terhubung, dia akan terbaca di sini ya. Jadi bisa kita cari di mana ada kegagalannya atau di mana ada yang putus, ada yang short. Nah, di sini banyak sekali ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri lah tadi ya. Yang penting jangan lupa caranya tadi sudah saya jelaskan dan tidak akan saya ulangi lagi ya. Karena akan memakan banyak durasi. Oke, itu tadi tentang ini ya. Tentang tombol rahasia yang saya bilang ya. Kemudian di sini di joystick ini ada lagi ya. Di sini ada tombol-tombol kecil-kecil ini. Untuk yang di sebelah kiri ini cuma satu yang berfungsi ya, yaitu horn atau klakson. Jadi yang tiganya ini tidak difungsikan. Kemudian yang di sebelah sini yang berfungsi itu hanya dua. Oh, itu apa itu mas? Yang dua ini tidak berfungsi. Yang satu ini mana yang tadi ya? Aduh, mati lagi. Kalau yang ini apa itu? Ini yang dibilang tadi itu apa? Arm konflik ya. Jadi kalau kita pencet begini, dia itu powernya di arm. Jadi untuk digging itu dia akan powernya bertambah.
Oh, jadi pompa prioritas untuk arem ya? Ya, jadi diprioritaskan di arem untuk pompanya ya. Itu kedua pompa apa hanya salah satu aja, Pak? Itu kedua pompa main semua itu ya. Oh, Jadi kedua pompa main semua, jadi diprioritaskan flow-nya itu dialirkan ke arem. ke Dan- attachment arem ya? Ya, attachment arem. Kemudian kalau yang satunya ini, Oke, di itu apa sini itu? untuk pakai apa? Untuk boom ya. Jadi boom rise. Jadi kekuatannya itu diprioritaskan untuk boom. Boom itu gimana itu maksudnya, Pak? Prioritas boom untuk apa dia ya? Boom rise tadi itu ya, boom rise itu dimaksudkan itu dipergunakan untuk lifting ya, untuk pengangkatan. Jadi dia pengangkatannya itu lebih maksimal kalau kita menggunakan boom rise. Dan pada saat kita menggunakan boom rise itu ada RPM yang tepat kita untuk menggunakan ya. Jadi di throttle ini, di sini ada I, F, G dan H. Jadi posisi di F ini, dia akan muncul sendiri untuk boom rise-nya ya. Coba bisa kita ulangin supaya kita mengerti itu, Pak. Oh ya, jadi kalau kita misalnya kita turunkan RPM-nya, dia mode boom rise-nya akan hilang sendiri ya. Atau kita naikkan, ini di F ya, kita naikkan ke G atau ke H, boom rise-nya tidak akan muncul sendiri ya. Jadi dia dimaksudkan dia muncul sendiri itu kenapa? Karena di RPM seginilah boom rise ini lebih gimana ya, lebih efektif dipergunakan ya. Untuk lifting ya lebih Ya, bagus. lebih bagus Di mode ini ya berarti. Jadi untuk lifting lebih bagus di mode F ini. Berarti tandanya kalau mode lifting itu berfungsi dia ada tanda hijau itu ya, Pak? Dia akan muncul sendiri ini ya. Dia pasti akan muncul. Kita akan buktikan kalau kita taruh di mode lain, pasti dia akan hilang. Di I dia akan hilang. Benar ya. Di F dia muncul, di G dia akan hilang, di high pun yang power engine paling kuat pun dia akan hilang. Kenapa bisa begitu? Karena untuk lifting itu kita tidak bagus juga ya menggunakan power engine yang terlalu tinggi karena kurang efisien juga ya. Karena untuk lifting sendiri kita tidak terlalu membutuhkan power yang sangat besar sekali. Karena kalau kita menggunakan power yang sangat besar sekali pada saat mengangkat itu bisa sangat laju sekali ya. Jadi Oh iya benar tuh. tidak terkontrol apa yang kita angkat ini. Jadi begitu aja dari Exa Volvo ini ya, Exa Volvo 480. Dan jika teman-teman ada yang ingin menambahkan bisa langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan yang belum subscribe bisa kita tagih dulu ya subscribe-nya ya. Subscribe, like, komen, dan share. Oke, sampai sini dulu video kami. Salam kunci pas ring.